Keadaan saat ini untuk UMKM khususnya untuk ibu bagaimana tuh dari segi pemasukan, pemasaran atau hal yang lainnya? Ya, terdampak hanya keluar barang-barang seperti ke alam wisata kan, alam wisatanya tutup nggak buka. Biasanya dioleh-oleh rame, sekarang mah barang nih. Jadi barang banyak di luar, uang belum masuk, pemasaran lah intinya. Ya. Kira-kira turun berapa persen tuh dari kondisi saat ini sampai Drastis. Iya. Biasanya kalau pertama-tama tahun 2017 16 masih lumayan lah, dapatlah 3 juta 2 juta. Pas pandemi dari 2019 wah otomatis itu sampai produksi udah ngisi-ngisi kembali lagi barangnya keburu expired. Makanya sekarang kalau ini ya nunggu yang di luar aja dulu, soalnya kalau kita produksi mau dikemanain itu barang. Itu kendalanya, pemasaran intinya. Kalau misalkan barang udah di luar dan expirednya sudah melebihi gitu, dari yang barang kita titipkannya ada itu nggak Bu? Cuman barang yang balik, nggak ada uang pengganti atau apa, kita ambil. Tapi kan ini misalnya expirednya 6 bulan setengah, ibu cantumkan enggak 6 bulan setengah ya 6 bulan, tapi ternyata udah 1 tahun juga asa enggak kebuka, ini barangnya masih bagus, masih enak, enggak apok, enggak gitu. Kalau sebelumnya diambil bisa kita jual kecer di warung gitu. Atau ada yang beli dari di sini juga, kita enggak risih gitu, soalnya kan masih ada waktu. Ada permen susu, terus ini Distik susu. distik susu. Ya, seroja susunya ada contohnya mah, tapi mungkin itu udah lama. Ada 2 piece kerupuk susu contohnya ada. Kalau untuk produksi berarti tiap bulan bikin ada. Pasti ada kalau udah habis mah. Kalau sebelum habis mah nggak bisa ditentuin ini 1 bulan ini mau produksi. Soalnya kan barang masih numpuk di luar. Terus kalau kita kerjain produksi itu barang mau dikemanain. Daripada mau bajir ya udah nanti aja. Jadi sekarang mah nunggu aja dulu ya. Ya nunggu aja dulu. Ya sambil nunggu paling kita nanti bikinnya nggak terlalu banyak buat yang display di depan, ya buat yang beli-beli yang ada ke rumah. Mungkin itu tetap harus ada. Cuman di saat ini kan yang kerjanya masih pada sakit, termasuk ibunya masih agak lemas-lemas lah gitu, jadi belum pada pulih benar gitu. pemasarannya kan Bu, pemasaran produk-produk olahan sendiri ini ke tempat oleh-oleh, ke AWC, ke tempat wisata seperti itu. Di yang tempat jualan makanan itu yang di pasar atas juga ada, yang di pinggir jalan tuh jajanan-jajanan gitu. yang jajanan basah itu nyimpen juga sih, yang di kantor DPRD yang sampul yang itu juga nitip. Ya itu namanya yang di pasar juga ada, tapi ya uangnya belum keterima juga sih. Selain pemasaran secara langsung, Ibu pernah nggak terpikirkan mau ingin menggunakan secara online? Itu udah mencoba, tapi belum ada yang nyangkut. Kalau online sama anak-anak, biasanya sama anak-anak kemarin yang KKN juga, itu terbantu sekali. Dia yang promosi, ya anak-anak yang promosi, tapi alhamdulillah menghasilkan juga. Dalam 1 bulan kemarin juga menghasilkan lebih dari 2 juta. Itu dibawa sama anak-anak juga, dibawa dijual juga di online juga. Ada yang dari Tangerang, Semarang, Jakarta, itu lumayan. Ya dibantu sama anak-anak siswa juga. Dari tahun kapan Bu? Ini yang mulia ini
dari 2014 Desember tanggal 29. Awalnya ini ada pelatihan dari dinas Pemkot juga. Pas itu ibu diajarkan sama Pak RT, Bu RT dulu. Nah, sejak itu dikasih pelatihan bikin kerupuk susu, yogurt, kayak mentega. Nah, yang ini mah kayak seroja, sisik susu, itu mah inovasi sendiri lah. Terus langsung belajar kayak bikin permen ini, ya belajar nyobain. Nah itu terus ada juga pelatihan kesini-sininya mah, kayak bikin dodol itu ceritanya sendiri. Mulanya bikin dodol susu, bikin permen nggak jadi. Ya udah jadi dodol ya. Waktu itu teh itu. Kalau untuk pengadaan bahan baku pembuatan kayak susunya gitu, Nah itu beli dari peternak langsung. Dari peternak langsung. Beli biasanya beli di mana Ibu? di Sapi Mandiri di Pak Ude. Tapi belum pernah ini ya Bu, kayak apa ya, ya online gitu yang kayak Ibu tahu, kayak Shopee. Ibu tahu Shopee? Iya. Nah, karena waktu itu tuh pelatihan yang Bukalapak kan itu iya. kan harus bayar, ada pajak juga kan. Kalau ibu sekali posting berapa kan ada biayanya kan. Kalau ibu bukannya nggak mau sih kan, kalau misalnya terus itu kan mengeluarkan biaya lumayan juga. Sedangkan ibunya belum begitu ini. Jadi belum memakai ya Kayak Bukalapak Shopee, kayak gitu Bukalapak. semua. Belum. Ya kalau pelatihan ya udah pernah. Cuman nggak dilanjutin. Nanti kalau Facebook, Instagram gitu Kemarin tuh udah bikin Instagram. Mungkin HP-nya jelek, nggak kuat. Jadi nggak ada Instagram sekarang. Iya, nggak kuatin ininya mungkin. Cuman kalau Facebook masih ada. paling kalau misalkan kayak Instagram kayak gitu Bu, sebenarnya kan Instagramnya cuma untuk ya post Iya, aja. iya. Waktu itu juga diajarin sama anak-anak yang KKN juga, udah sampai mana dibimbing kayak bikin kayak ininya hashtagnya gak kayak gitunya mah dikasih tahu. Banyak aplikasi mungkin. Jadi mati pas mau pulang hidup lagi, ibu juga ngisi lagi terakhir sendiri. Kalau misalnya ada yang pesen kayak permen mah harus berapa hari sebelum Ya, ini gitu. Kan nggak bisa langsung jadi kan ya. Tapi sebelumnya udah pernah foto-fotoin produknya Bu? Pernah. Bahkan Ya kalau dibuat permen mah emang harus banyak kan nggak ketahan kalau motong terus sama bungkus minimal 7 orang lah. 7 orang. Kadang dibantu sama Sama anak ibu, ya tetangga saudara lah, masih lingkungan, nggak ngambil dari luar, masih lingkungan ini juga kan nggak setajul ya, gimana bareng-bareng gitu. Kalau perbedaan sebelum pandemi sama sudah pandemi, menghabiskan susunya sebelum pandemi ini berapa gitu, kalau sudah pandemi berapa? Kalau pembuatan Terlambat banget kalau udah pandemi begini mah. Kalau sebelum pandemi ya masih alhamdulillah juga kan hasilnya dari yang oleh-oleh, yang dari pasar atas, yang dari ABC, yang datang ke sini juga ada gitu kan lumayan. Tapi sekarang semenjak ada pandemi ini ya turunnya drastis banget. Kalau misalkan sekarang semua jualan di online kan gitu, Iya. orang-orang cukup di rumah aja atau gimana? Iya. Nah menurut Ibu kalau misalkan pengaruh penjualan online itu bagi UMKM yang dirasa pemasarannya langsung kepada toko-toko, pengaruh orang-orang yang jual online seperti apa itu? Mungkin gini, kita udah berusaha di online, tapi belum juga ada yang nyangkut. Nggak tahu ibu juga masalah itunya.
kalau udah bersama ya mau berhasil mau enggak ya kan kita udah mencoba. Berpengaruh tidak gitu karena banyak yang menjual online, jadi yang kita yang menjual secara offline jadi Jadi ngerasa gitu gimana diem gitu. ya. Ya kalau ibu mah sih enggak ini. Kalau produknya itu ada apa aja bu? Sekarang Kalau produk mah ada permen, ada sistik, kerupuk susu juga, ya seroja susu. Kadang ada yang pesan dodol gimana ini, pengenang susu juga bisa gitu. Kalau masalah produk. berarti semuanya orang harapan ibu mengenai apa sih usaha Di masa pandemi yang di masa Ya pandemi? maunya ibu mah ada yang membantulah pemasaran intinya, supaya barang ibu bisa keluar, ya bisa laku gitulah normal. Iya. Mungkin bisa menambah ekonomi ya tetangga yang kerjanya lagi ya, termasuk ibu juga kan membutuhkan penghasilan. kan susu ya bu? Iya, gimana yang mau aja lah. satu sambal kemasan gini berapa? Itu dijualnya kita kejarkan 20.000. Kalau harga listerer ya 17.000. Kalau di masa pandemi kayak gini dengan harga segitu dana daruratnya masuk nggak bu buat nutup? Nutup ini biaya ini. Iya. Ya insya Allah itu udah diperhitungkan. Ada yang kecilnya, ada yang 75 gram, kita jual 12.000 kalau bikin. Dengan ibu siapa? Ibu Cahyat. Mas suami bu ini Alhamdulillah penguntennya nembe 3 tahunan lah. Kami pemasaran bu untuk di pasarkan tadi atau ke warung-warung. Ibu mah ke Barukai di toko oleh-oleh. oh Terus di grosir we di pasar. kayak kondisi yang kalau lagi kayak gini bu Ya, gimana tuh pesanan? ya kalau kondisinya seperti ini mah deh nya sepi banget ya, ada Iya. yang udah pesen banyak, Ya. hajatannya diundur. Biasa yang pesen 15 kilo dijadiin 5 kilo. Kadang-kadang satu kali ngirim kadang mintanya 25 kilo kadang-kadang. Tapi sekarang udah musim gini 10 kilo juga kadang-kadang belum habis, 1 minggu teh belum habis masih ada gitu. Tapi dulu mah sebelum tes itu ada ini ya, kan ada yang pesen udah goreng gitu. Yang keseringannya ibu kadang-kadang suka dibawa ke itu ke Padalarang. Oh buat Iya. Tapi sekarang pas kan hotelnya pada tutup ya di Padalarangnya. Jadi sekarang teh paling 2 kilo paling banyak. Itu juga mungkin bukan untuk orang hotelnya, cuman untuk karyawannya. Mungkin kalau dulu mah dibawainnya tadi udah digoreng sama ya ada lagi yang mesen. Sekarang mah pas hotelnya lagi sepi nggak ada kesini teh, paling cuma 2 kilo. Tapi udah mencoba jualan online gitu. Kalau ibu ya kurang. Nah, jadi secara offline. Iya, kalau ibu mah paling juga kalau ada anak ibu bisa dipangnawarin ini ada yang pesan gitu. oh, iya. Tapi pernah nyoba bu kalau jual online tapi sama anaknya ya? Iya, udah pernah sama anaknya. Alatnya Alat buat masaknya bukan masih manual yang kayak gitu tuh deh, oh yang gitu aja. Tapi kan itu juga cuman masuknya 4 kilo deh. Kadang-kadang mah kalau ibu bikin 20 kilo sampai 5 kali adonan. Waduh. Kalau yang besar ibunya gak kuat ngangkat lagi. Produksinya baru sama sendiri gitu Iya. Dibantu sama Belum orang. dibantu sama orang. Kalau ngebuat rajinan ini bu sehari bisa langsung jadi Kalau musim panas nih bisa, kalau musim panas mah. Tapi kalau ya lebih bagus, kalau lebih bagus mah 1 hari kering, mekarnya bagus gitu. Kalau misalkan enggak kering 1 hari, mungkin ada 2 hari ya, raknya lumayan agak padat gitu. Makanya ibu suka bangunnya pagi-pagi, kadang jam 3 udah gitu. Jadi pagi-pagi sekali udah dijemur. Ya kalau per minggu mah enggak gitu. Kalau
1 bulan ibu ada 4 karung gitu, langsung dibikin. Oh, Satu. jadi di sekali ini. Gitu. Udah gitu nanti ditaruh udah kering gitu. Jadi enggak tiap minggu bikin, kadang-kadang 1 bulan sekali bikinnya. Kalau untuk expirednya Bu atau kalau ini mah ranginangnya asal benar-benar kering ya 6 Iya, bulan iya. juga bertahan. Kadang ada yang lebih dari 6 bulan, tapi kan kalau orang ya takut. Kalau ibu 3 bulan udah diambil lagi, nanti ganti lagi sama yang baru. Segitu harganya berapa? Kalau ibu kalau ke pasaran jualnya 33.000 per kilo. Oh, Saat itu Bu. Bukan dua oh 2 gini. bungkus ini itu setengah kilo? itu setengah kilo. Kan di sini ketannya mahal, terus bumbunya kadang-kadang yang kendala suka loncat-loncatnya ibu dari bumbu. Iya, kalau cuman pecin sama uyah doang mah nggak begitu itu ya. Selain ranginang itu ada lagi orang yang Kalau ibu mah cuma ini aja, jadi nggak sama upahnya gitu. enggak ini aja ibu marah enak. Kalau rasa rangginangnya Bu ada apa aja kalau di Ibu? Kalau ibu mah kalau yang minta yang asin, terus yang itu original nggak ada apa-apa ke hotel dia digoreng terus pakai bumbu tabur gitu yang kayak keju. Dan bumbu original aja putih sama garam sedikit, nggak terlalu asin gitu, cuman garamnya juga cuman asal-asalan doang, yang pedas sama yang manis gitu kalau ada yang pesen. Jadi kalau kondisi saat ini sangat menurun Iya. drastis ini. Sangat sekali. Soalnya kan ibu nerimanya pesanan yang hajatan, jadi Iya. yang hajat nggak ada udah habis. Biasanya sebelum pandemi itu Bu berapa banyak? 50 sampai 1 bulannya 1 bulan teh ada mungkin ya sampai 50 kilo mah kadang lebih. Kalau itu mah kalau lagi belum ini mah Iya. kan kalau yang hajatan paling sedikit 10 kilo kalau yang hajatan mah. Terus ke toko oleh-oleh kadang-kadang sampai 50 kilo 1 kios. Terus harapan ibu di masa pandemi ini dalam penjualan ranginang itu seperti apa? Ya kalau ibu mah maunya cepet-cepet yang ada biar yang hajatan enak lagi, yang jualan juga mungkin bisa menurut ibu gitu ya, walaupun ada begitu banyak untungnya yang penting jalan tiap hari gitu ya. Kalau gini mah kan udah ibu beli ketannya banyak, yang pesannya nggak ada, jadi di stok juga. Kadang-kadang kan kalau kelamaan ada kutunya ya kalau ketan gitu. Jadi ibu suka susah gimana ya, kalau udah ini takutnya jamuran gitu. Apalagi kalau di musim hujan ibu nggak berani bikin banyak. Kalau itu saya pakainya pakai ketan hitam atau ketan Ibu mah ada 2 itu, ada yang pesan ketan hitam boleh, cuman harganya ketan hitam mah mahal. Dari namanya aja ketan hitam mah 25.000 per kilonya, belum tenaganya belum soalnya kan kalau bikin 1 kilo juga kalau udah keringnya nggak ada 1 kilo deh. Untuk pemasaran mah tetap jadi kendala ya Bu. Iya, Karena masih ya. Tapi alhamdulillah kalau lebaran ibu nggak ketahan. Kalau lebaran mah, Iya. kalau lebaran mah waktu tahun kemarin ya biasanya cuma habis 1-2 bal gitu ya. Ya kalau itunya yang waktu hari raya mah kemarin ibu sampai habis hampir berapa? 2 karung ke 1 bulan. Waktu lebaran mah sampai ya ibu juga sampai anak menantu itu adik disuruh bantuin
kadang-kadang tapi cuma 1 tahun sekali. Kalau misalkan untuk pemasarannya dari kami gitu Bu, dibantu misalkan ya